Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku. Di segmen pertama tadi kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz Asep Anom mengenai bagaimana ketika kita melakukan kebaikan namun tidak ada keikhlasan, bagaikan jasad tanpa ruh. Namun ingatlah, semua kebaikan, semua amal kebaikan pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abi Maki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, terkadang ketika kita mau melakukan satu perbuatan, tidak dipungkiri ada yang namanya virus sehingga menggugurkan keikhlasan. Mengharapkan orang lain memuji daripada apa yang kita lakukan. Maka sirnalah amalan itu. Itu yang telah disampaikan tadi oleh guru kita Ustadz Asep Anom. Dengan banyak hati-hati, ketika ada orang melakukan sesuatu amalan tanpa ikhlas bagaikan jasad tanpa ruh, punten. Ketika hal inilah Rasulullah dengan tegas menyatakan tergantung niatnya. Niat itu bagaikan GPS dalam kehidupan kita, kemana yang akan diarahkannya. Mau diarahkan kemana? Apakah demi pujiankah? Kalau seandainya amalan sehebat apapun lalu diarahkannya agar mendapatkan pujian, dia hanya mendapatkan pujian saja tanpa mendapatkan jannahnya Allah. Dia infak, dia sedekah, dia haji, dia umroh. Tapi kalau dalam keadaan niatnya hanya ingin mengatakan biar dikatakan saya kaya, biar dikatakan saya orang baik, biar saya dikatakan mampu. Hati-hati, nol nilainya, tidak dapat apa-apa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dan sebaliknya ketika kita melakukan apapun, siapapun yang melihat, siapapun yang memandang tidak peduli. Yang penting Allah telah mencatatnya. Allah telah mencatatnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada banyak kejadian di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun di zaman para sahabat atau di zaman-zaman yang namanya punten tabi'in atau tabi'ina tabi'in. Kejadian-kejadian luar biasa. Contoh di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat Rasulullah diberikan makanan yang tazij, yang segar, yang rapi, yang bersih, yang nyaman, yang nikmat. Tiba-tiba Rasulullah dengan tegas menyatakan, wahai Siti Aisyah, apakah dagingnya yang masak hanya ini saja yang matang? Ada lagi ya Rasulullah, yang mana? Ada lagi, tapi yang kemarin tidak apa-apa, bawakan kemari. Subhanallah, tiba-tiba ada seorang pengemis yang datang. Tanpa ragu beliau memberikan kepada pengemis itu, dan pengemis itu bukan hanya sekedar pengemis, juga dia buta. Tanpa ragu memberikannya ini, silahkan. Subhanallah, diberikan daging yang paling baik, paling bagus, yang baru matang, diserahkannya. Subhanallah, mungkin pertanyaannya dengan mengatakan, satu dia pengemis, yang kedua dalam keadaan buta, dan mungkin makan enak pun jarang, dan mungkin pastinya tidak melihat apa yang diberikannya. Dengan mengatakan kata-katanya, kenapa tidak diberikan yang lama saja? Jawabannya dengan tegas mengatakan, dia tidak melihat tapi Allah melihat. Subhanallah. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah mereka tidak mengetahui sesungguhnya Allah itu maha melihat dan maha tahu apa yang dilakukannya. Dan bukan saja Allah melihat apa zahirnya, tapi Allah pun melihat kepada hati yang kita lakukan. Dengan mengatakan hati yang dirahasiakan Allah akan buka. Ada satu kisah di zaman-zaman tabi'in. Seseorang boleh dikatakan salah seorang penguasa. Setiap dia melakukan ingin di apa? Mungkin kalau gambarannya sekarang ingin diposting. Setiap sedekah mungkin diposting. Setiap melakukan kebaikan ingin disebar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, zaman dulu ada. Apa yang dia lakukan? Dengan tegas mengatakan agar orang tahu kalau saya adalah penguasa baik,
maka saya akan membangun masjid dan tidak boleh ada seorang pun yang menanamkan uangnya di masjid itu. Jangan buat semen, jangan buat besi, jangan buat gentengnya, jangan buat ubinnya. Pokoknya uang saya full untuk membangun masjid ini. Gak boleh ada. Maka dibangunlah masjid itu. Dengan bangganya, dan masjid itu ditulis dengan namanya dengan besar bahwa masjid ini dibangun atas nama Fulan ibnu Fulan, seorang penguasa saat itu. Ayahanda bunda tahu, dalam keadaan tidurnya, seakan-akan dia melihat malaikat yang turun ke bumi. Lalu menghapus nama daripada yang ada di masjid itu. Dan diganti oleh seorang nama hamba Allah, namanya wanita disebut di situ. Lalu kaget, bangun, dipanggil semua pengawalnya. Tolong cek apakah masjid itu sudah berubah namanya. Karena saya yakin melihat ada yang menghapusnya. Begitu dicek dengan mengatakan, enggak Tuan, ngasih nama Tuan di masjid itu. Tapi jelas namanya bukan saya dan namanya hafal. Karena jelas terlihat. Dalam keadaan tidurnya kembali bermimpi melihat ada yang turun dari langit. Lalu apa? Menghapus nama yang ada di masjid, lalu ditulis lagi nama seorang wanita. Bangun lagi. Coba cek apakah benar masih nama saya, masih nama kamu, masih nama Anda wahai Tuan. Apa yang terjadi? Sampai 3 kali berulang penasaran, penguasa ini mengatakan, tolong cari namanya Fulana. Karena saya menyaksikan masjid ini diganti dengan nama Fulana. Allahu Akbar. Maka dicarilah. Ketemu ternyata seorang ibu-ibu yang punten, pekerjaannya pun adalah pekerjaan yang serabutan saja. Dipanggil dengan mengatakan, wahai ibu, apakah ibu sudah menyumbang ke masjid ini? Belum. Apakah ibu menyumbang masjid ini? Tidak. Benarkah tidak pernah menyumbang ke masjid ini? Tidak. Tapi kenapa saya melihat masjid ini dengan menyebutkan namamu terukir? Ibu itu terdiam mengatakan kata-katanya, saya tidak pernah menyumbang sekecil apapun untuk masjid ini karena aku tidak punya apa-apa. Tapi ada satu kejadian, satu waktu. Bukankah kalau yang namanya sedang membangun, bawa pasir, bawa apa, menggunakan apa? Kuda. Agar apa? Agar bisa terbawa. Satu waktu saya melihat kuda yang sedang mengambil pasir atau mengambil apa bahan-bahan untuk bangunan. Setelah diturunkan, kuda ini terikat dan minumannya berada di depan kuda. Dia ingin minum kehausan tapi terikat, tidak sampai lehernya ke tempat air itu. Aku hanya mendekatkannya saja dan memberikan minumannya ke kuda itu. Dan kuda itu meminumnya. Lihat. Tuan itu, raja itu mengatakan, Allah mencatat amalan itu karena engkau melakukannya dengan ikhlas. Tanpa harus mendapatkan pujian dari orang. Tapi aku membangun masjid ini ingin dipuji orang. Sehingga Allah tidak mencatat namaku di masjid ini. Maka mulai saat ini ganti masjid ini menjadi namamu. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan, pasti Allah akan mencatatnya. Tidak perlu khawatir karena Allah Maha mencatat dari semua amalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan tidak sekecil apapun, sebesar apapun amalan yang kita lakukan kecuali didasarkan dengan ikhlas yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, sebuah kisah, sebuah sirah yang sangat menginspirasi sekali. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Abi Maki bahwa begitu mudahnya Allah membolak-balikan keadaan atau membolak-balikan takdir ketika kita semua amalan berharap untuk dilihat orang. Namun sebaliknya ketika amal kebaikan kita tidak berharap dilihat orang atau ikhlas, namun jangan khawatir Allah akan mencatat itu semuanya. Namun mungkin di antara kita masih saja apa yang disampaikan oleh Ustadz Abi Maki, selalu ada saja virus di hati kita ketika kita berbuat baik ingin dilihat orang, ingin diakui. Nah ini saya yakin menjadikan pertanyaan-pertanyaan di para jamaah di sini. Nah salah satunya saya ingin undang satu penanya yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Saya persilakan Ibu Titi mengenai tema besar di kesempatan damai siang hari ini. Silakan Ibu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titi Farel dari Majelis Taklim Muslimah. Mohon izin Ustadz, saya mau bertanya. Saya senang berbagi Ustadz walaupun sedikit, apalagi dengan kawan.
Saking saya senangnya berbagi dengan kawan, saya tidak mengetahui kalau kawan itu dia tidak menghargai saya, bahkan di belakang saya dia julid dengan saya. Pertanyaan saya, bagaimana saya menyikapinya kawan tersebut? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana menanggapinya Ibu Titi dan juga bagaimana nanti tanggapan dari guru-guru kita. Insya Allah nanti akan dijawab di segmen berikut, tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.